Yang ngajak Pak Mul apa Pak Yosef? Pak Mul. Saya ngajak Pak Yosef tadi. Iya, Pak Mul yang ngajak. Saya itu mulutnya banyak bohong, mana banyak buka aja. Ya, ini Pak ya. Iya. Nanti kalau misalnya Pak mau bohong, Iya, saya tadi Dulu Pak. satu-satu bohong dari awal saya bilang. Ya, tapi nggak apa-apa, biar aja kali-kali Pak mau taruh jadi terdakwa. Sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan menerangkan dengan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang tidak. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dulu aja Pak. Apa tidak? Yang mana dua Pak Besar? Jadi salah satu ini Pak itu Kalau itu di TV ada, cuma kalau di itu terus sampai ke belakang banyak. nggak di itu ada buku Udah mulai darah-darah. di sofa ada nggak? Nggak kelihatan itu. Kalau di karpet, Nggak lihat. nah, kalau di belakang di itu ada darah di kamar mandi situ ada. Di belakang ya. Oke ya, sok lah gitu kan. Sebenarnya depan gudang ada nggak? Ya depan gudang. Di kamar mandi banyak. Oke. Itulah ya Pak Yosef. Jadi apa namanya Pak Yosef masuk, tapi sebanyak berceceran darah kan itu ya. Darah. Oke. Setelah itu Pak Yosef lapor nih ya. Ya. Menggunakan kendaraan motor apa? Di dalam sepatunya itu banyak darah nggak? Sepatu siapa? Pak Yosef. Nggak pakai sepatu. Pakai sandal. Nggak. Oke lah. Di sandalnya di cekan motor ada darah nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Iya. Nggak ada. Tapi dulu kalau Pak Soekarno, jadi di motor itu di pas yang kondisi itu ada darah. Diinjakkan dari Pak Yosef ya. Disangka juga itu. Ya. Disangka juga jadi di dalam motor tidak ada darah. Ya kan saya nggak ini. Nggak perhatikan nggak ada ini. Nggak ada. Oh ya kalau tidak motor tidak ada itu tidak perhatikan. Iya. Oke, tidak perhatikan ya. Nah, oke. Sebelum laporan ke polsek, ya tadi oleh menyisapi bahwa kan di banyak tidak tahu darah, tapi lapornya Pak Yosef kan penculikan, gitu ya. Terus kalau ada itu pasti pembunuhan kan itu logikanya ya. Tapi Pak Yosef bukan itu penculikan. Sebelum ke polsek, Pak Yosef mana dulu? Ke rumahnya Waida. Ke rumah Pak Yosef. Rumahnya. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan oleh Pak Yosef ke Waida waktu itu sebelum ke polsek? Penculikan. Dan rumah acak-acak. Makanya kan penculikan itu juga. Penculikan, oke, ya. Jadi masalah motor itu tidak benar, sangka kemudian balik lagi ke apa namanya ke Wahida, terus akhirnya berangkatnya ke TKP ya, dari polsek itu ke TKP lagi kembali lagi kan? Nih lapor dulu ke polisi. Ya, dari Wahida polsek ke lapor. Ya. Polsek, kalau kebiasaan Pak Yosef itu, maaf nih, tadi kan Pak Yosef ini kan jauh dari Depok ya. Nah, itu berapa kalau kebiasaan ke rumah itu Pak Yosef dapat berapa?
tidak menentukan. Ya biasanya berapa kira-kira apa pas siap waktunya katakan apa siang jam 2 atau jam 2 siang apa ibu atau malam jam berapa kebanyakan di masyarakat Kadang malam. malam dari malam ya soalnya ini kita kan kebetulan Yoris gitu kan jadi kadang-kadang malam suka kunci kan Kalau dulu sebelum hilang, saya coba bawa kunci. Kuncinya, jadi kunci waktu itu tinggal satu. Nah, terus kalau Pak Yosef pergi ke Mimin, tuh Mimin itu kunci di mana? Ya kan ibunya yang kunci. Ya? Ibunya yang kunci. Itu belakang, masuk kunci belakang. Iya ibunya yang nggak bawa kunci. Kunci. Enggak. Bawa kunci ya, soalnya Yoris sebenarnya kunci itu kan bapak ya. Ya. Kunci itu dari oleh bapak karena kebiasaan bapak itu pulang malam, nanti pulangnya agak pagi, nanti siapa pun kunci suka marah jadi suka pak. Nah ini nggak apa-apa ya, itu nakal ya, dengan tuh. Tidak benar itu. Tidak benar ya, menurut saya tidak benar. Jadi Pak Yosef, ketika di polsek itu di situ betul pakai baju itu. Iya. Betul, pakai baju itu ya, pakai baju itu. Itu waktu kita dibuka itu ada darahnya. Waktu itu setelah saya pemeriksaan sama Rizwan kelihatan sini. Oh, ini darahnya dikit. Nah, di sini 2 titik. Iya, betul kan? Pak Yosef lihat, Ya. Pak Yosef lihat darahnya. Ya jalan. Iya kan dibuka Iya. Maksudnya terus ada darah kan? Iya. Oleh polisi ditemukan ketika Pak Yosef lapor di mana? Itu diketemukannya waktu lapor atau di periksa siang Pak Yosef? Setelah balik lagi dari lagi periksa ya. Periksa. Jadi setelah balik lapor lagi baru. Oke. Jadi itu darah itu oleh Pak Yosef. Akhirnya dibuka baju itu betul. Ya. Dibuka, disita kan betul. Waktu itu kata Pak Mon ya, ini jangan dijadikan barang bukti, ini pembanding nih kata Pak Mon itu. Iya, Pak Mon yang ngomong soal itu. Betul itu sebenarnya. Ya. Terus kalau itu yang Pak Yosef itu ganti baju diberikan oleh siapa? Bajunya Nah, gantinya. dari Pak ini Tatang, Nah, kalau celananya dari Pak Mon. oh, bukan. Tapi sekarang itu baju kan diambil oleh aparat kan? Baju yang itu tuh. Iya. Jadi betul Pak Yosef waktu digunakan baju itu ya. Iya. Pertanyaan lagi Pak, nih saya hanya konfirmasi aja ya. Bisa kalau tidak masalah ya, terserah Pak Yosef. Nah, beberapa saksi termasuk akhir pertama kan kenal dengan akhir pertama. Bu Cici minta Sina yang tentang Pak Yosef minta baru. Nah, sering belajar situ kan, Pak Yosef? Iya, sering. Sudah nggak asal-asal lagi ya Pak ya. Menurut tetangga. Kemudian ada juga Novianti punya Amel. Ya. Amel. Nah, bahkan ada Pak Guru yang sekarang sakit supir di daerah Pagaden sana itu. Ya. Sama plus Ilham Abdul Rosid itu awal-awalnya tidak tahu. Pak Yosef. Jadi ketika antara pukul 6 sampai setengah 8 dan itu dia masuk ke situ memakai baju itu. Betul. Ya, antara 6 sampai setengah 7 sampai jam 7. Ada yang lihat Pak Yosef Tidak benar. Itu dulu. Ya, toh. Ada yang melihat setengah 7, ada yang melihat pulang ke jam 7, ada yang pulang ke jam 6 Pak Yosef ada yang pakai dan TKN pakai baju itu, betul? Tidak benar. Tapi baju yang benar pakai di mana waktu itu? Saya jam itu masih pesen surabi. Jam 6 itu. Jam 6 kurang masih di surabi saya itu. Pakai baju ini. Pakai ini. Pakai baju itu ya. Ya. Di Pasar Adi. Ada saksinya juga. Pak Yosef, waktu keterangan pertama itu kan ada saksi yang dihadirkan yang mengingatkan saudara ya, ada 7 orang kan. Ya. Tapi dari kalau tidak salah ya di dalam keterangannya tidak ada yang dari Pak Yosef pakai baju apa ketika beli surabi. Gimana? Pakai jaket ya, jaket merah. Dan karena ada pedomannya ini kan saya kan waktu itu Iya. punya jaket. Iya. Cuma kan kalau baju ini setelah kita dibuka, ya, jaketnya disimpan di atas kursi, baju yang saya dipakai itu. Nah, iya maksudnya. Jadi dia pasti nggak terlalu banyak dia iya. ditutup itu. Dulu. Maksudnya pakai baju itu tadi pakai jaket,
apa gitu Pak gitu. Ya salahkan aja walaupun saya nggak berorong saya dibilang. Enggak ini dengan saya itu kan saya hanya itu kan artinya ketika itu saksi yang itu peninggalan Pak Yosef gitu waktu peraturan 7 orang dihadirkan tidak tahu bahwa Pak Yosef itu pakai baju apa masih ada yang tahu gitu loh ya tuh tapi Pak Yosef tetap pakai jaket tapi nggak pakai baju itu. Iya. Kemudian terkait dengan ini dengan CCTV ya Pak Yosef oleh si Angger itu kelihatan di CCTV betul nggak? Saya CCTV-nya mana? Bukan keterangan si Angger. Nah, keterangan Angger itu kan belum ada CCTV. Jamnya berapa? Ya pagi. Jam berapa? Pagi sudah jam 6-an. Nah dengar dulu. Ya toh. Melihat katanya CCTV-nya itu kemudian ada Pak Yosef benar nggak? Tidak benar. Benar. Tidak benar. Selanjutnya Pak Yosef. Pak Yosef pernah nggak menyuruh Ramdan untuk minta uang kamera? Tidak benar itu. Benar. Tapi kalau minta uang kamera pernah. Saya itu jam 8 setelah sholat minta amin itu ada dangu ketemu dengan dangu. Bukan maksudnya. Bukan itu. Ya maksudnya sering Pak ini Pak Yosef minta uang kepada ini Ramdan. Enggak, itu kebetulan aja mau besoknya mau main gol. Bola. Pak Yosef bisa mengendarai mobil nggak? Tidak bisa. Bisa sama motor. Dia ke sana ya Pak, jalan aja. Ya. Kita ke sana. Sebenarnya saya. Pak Yosef, terang lagi. Ketika itu keterangan Yoris, ya anak Bapak Yoris ya. Ya. Ya, Yoris ini mengatakan bahwa setelah kejadian Pak Yosef meminta mencairkan uang kepada Yoris. Ya. Dan waktu itu katanya Pak Yosef kata Pak Yoris bahwa jabatan saya jadi tersangka karena di rumah itu digaring. Ada seperti itu nggak? Tidak bicara seperti itu. Kalau minta untuk mencairkan ya memang benar. Karena kan saya untuk menciptakan anak dan istri. Karena saya mau pegang uang. Tuh, jadi betul minta pencairan ya. Ya. Terus Pak ini ada Pak Yosef ngirim ke ini, ke DPH waktu itu. Pencairannya di sini kan. Iya, maksud setelah itu waktu dikirimkan ada DPH nggak waktu itu? Karena Ke siapa Pak? Pak itu aja. Ada, itu temannya Pak Roman ya? Ya. Berarti betul ada transfernya Pak ya, begitu ya. Betul, ada transfer ya. Nah, waktu itu tujuan transfer Pak Roman itu kan Bapak bukan tersangka, kenapa itu Pak? Ya kan banyak pemeriksaan katanya untuk ini transport. Ya, Minta untuk dan transport. transport. Gitu, tapi tidak ada katakan bahwa soalnya gini. Kalau betul itu misalnya toh banyak sidia di rumah Pak Yosef, menurut saya wajar, logika gitu kan, itu rumah Pak Yosef gitu Pak, gitu. Nah seperti itu ya, seperti itu. Jadi itu ada rapat PB untuk itu ya, Ya. untuk itu. Emang waktu itu Pak Yosef belum tersangka Pak, waktu Pak Yosef langsung ke Roman, belum. Belum jadi tersangka Pak Yosef belum kan? Dari awal sampai sekarang saya tidak pernah mengambil bahwa sebagai pelaku dan memang saya tidak tahu Bukan, kejadian. bukan. Pertanyaannya kan seperti itu kan. Ketika Pak Yosef mengirim uang ke siapa nih Fajar ya? Ya. Nah, itu Pak Yosef sudah ditangkap tersangka belum? Belum ya. Oke. Jadi belum ditangkap tersangka oleh penyidik ya? Ya. Belum. Jadi belum ditangkap oleh tersangka. Nah, Pak Yosef, nah yang benar, keterangan anak Pak Yosef sendiri, Yoris, setelah 3 hari kejadian, Pak Yosef ada main bola, betul seperti itu? Tidak main gol. Apa? Saya hanya datang untuk meminta bantuan hukum kepada Roman yang ini oleh Pak Mul. Jadi Pak Mul yang mengambil inisiatif untuk menyuruh. Nah maksudnya kan tadi gini, apa namanya, kamu tersangka, maksudnya punya bagaimana? Iya kan Pak Mul, saya tinggal ini mengikuti apa yang disampaikan Pak Mul, saya mengikuti. Iya,
Maksudnya di depan ini apa ya? Kita simpel. Nah, untuk menemui Pak Roman di waktu itu Pak Mulyana itu enggak? Ya, Pak Mulyana di bawah yang bisa. Oh, nah, maksudnya untuk proses hukum masalah apa? Waktu itu? Ya masalah kasus ini juga. Apa yang dibicarakan waktu itu? Ya, untuk menangani masalah saya. Nah, kan Pak Yusuf belum tersangka waktu itu Pak? Ya belum, cuma Pak Mo, saya hidup dia yang bilang tuh Pak Mo. Pak Kapol. Iya, Pak Mo saya bukan nggak tanya langsung Pak Mo. Oh jadi Pak Yos datang ke sana itu, walaupun sampai teoris dulu berkatnya Pak Yos dengan golok, ya Bapak menyangkal dengan golok karena konsultasi dari itu. Oke, baik. Ini tidak ini ya. Kedua, jadi malam kejadian Pak Yosef pulang ke rumah mengurutkan Pak Yosef pulang ke rumah ini jam berapa? Jam 9. Waktu itu Mimin lagi di mana? Lagi tidur. Lagi di mana? Hah? Di rumah. Setelah apa yang dilakukan Pak Yosef? Ya. Setelah itu apa yang dilakukan Pak Yosef? Ya, dia lagi tidur. Kemudian mama, itu ada Andin gitu. Andin itu maksudnya? Andin itu apa Pak? Itu ada cerita sinetron. Oh, maksudnya Andin sinetron. Nah, terus lalu apa lagi yang selain itu dilakukan Pak Yosef? Nah, setelah itu lama, ya, tidur sama. Tidur, Yosef. Ya. Tidur terus? Sebelum tidur, sekitar jam 21:29 saya WA terus ini kamar. Ya di kamar biasa kalau lama-lama minta teman-teman gitu. Tetap boleh bangunin aja. Kan dia pegang HP gitu, jadi udah dibangunin dulu, bangun nggak ini lagi. Dia ada pakai selimut, jaket saya buka, cuma di kakinya saya masuk. Waktu itu tidur. Nah, ketika Pak Yosef WA itu maksudnya kita ditemenin tidur di kamar seperti itu. Nah, katanya kan tadi Pak siapa mobilnya ada tidur. Jadi WA nggak tahu kenapa yang dibangun aja. Sekarang dia kan apa sebenarnya di situ. Misalnya bu bangun ayo gitu. Jadinya seperti itu saya yang bilang ya. Yang bilang saya itu. Itu jadi orang-orang yang tidur, kemudian Pak Yosef kapan marah di WA gitu Pak ya. Ya juga ada buktinya. Ya masih marah di WA seperti itu. Ya. Yang menghilangkan itu oknum penyidik semua WA mereka dihilangkan. Oh masa menghilangkan kalau itu semua juga hilang Pak ya. Bahasan kemana dulu Pak biar aja gitu. Saya hanya nanya ya. Jadi itu malah ketika tidur malah Pak Yosef malah yang WA gitu ya. Nah, terus bangun nggak bangunnya waktu itu? Enggak. Terus bangun jam berapa? Bangunnya? Kalau tahu itu sekitar jam 12 bangun. Terus kalian lakukan setelah itu? Saya berhubungan badan. Ya. Apa yang pakai baju apa untuk Pak Yosef? Pakai kaos yang ini. Pakai kaos itu? Ya. Kalau berhubungan betul pakai kaos itu bu? Oke. Setelah pagi kemana Pak Yosef? Ya. Setelah pagi kemana? Siswa lagi? Ya, saya jam 5 bangun, yang memegang saya, terus saya langsung kan setelah berhubungan badan, saya mandi dulu ya, saya itu itu. Nah, pagi-pagi jadi saya nggak mandi, langsung ambil duduk, sholat di musola. Biasanya ke masjid karena jangan jam 5. Gitu ya. Terus jam 6 kurang, saya akan terapi. Jadi, ya. Jadi kalau yang lainnya itu keterangan saksi mereka yang kira-kira sebagian benar, sebagian salah gitu Pak ya. Keterangan saksi tadi sebagian ada yang salah gitu. Ya. Oke. Pak, satu lagi nih kalau saya. Tadi Pak Mulyana di sini ya, maksudnya yang jadi saksi mengatakan bahwa terakhir dia itu katanya untuk menanyakan apa namanya? Untuk menjadi pelaku itu pernah datang katakan orang pintar lah, saya nggak tahu lah gitu. Betul, Pak itu datang waktu itu. Yang bawa kamu, ya betul. Sampai 3 kali. Ya yang bawa saya itu ke kamu, betul. Itu saya 3 kali. Pertama ke Dago. Nah itu saya tanyakan
Mulutnya banyak bohong, mana banyak buka aja. Ya ada dengar Pak ya. Iya. Nanti kalau misalnya Pak mau bohong, Iya, saya tadi Dulu Pak. satu-satu ngomong dari awal saya bilang. Nah, tapi nggak apa-apa, biar aja kali-kali Pak mau taruh jadi terdakwa. Ya, iya. Tapi biar diskusi. Masa dulu bilang bohong, kan kalau memang Pak mau bohong, kepentingannya apa ya Pak apa sekalian. Iya. Terus terima kasih Juris. Oh, jadi yang kalau menurut tadi saya katakan Pak Mo ya, tapi Pak Yasin baca Pak Mo, tapi bukan pasien yang ngajak bukan ya. Bukan. Ke mana Pak datang itu? Beda mau awal. Oh, setelah itu kemana lagi? Setelah itu, nah kalau ke itu Ke mana? Kiai yang kedua saya ngajak. Betul. Kiai itu yang di Kasamalang. Terus yang satu lagi kemana? Nah itu temennya Pak Mo juga yang tadinya tidak kok. Ayo kita ke sana ke Cisalak ke apa yang paling di Cisalak dan Nah, saya 3 kali. 3 kali. Terus dari 3 kali itu apa yang Ini yang pertama, yang pertama saya coba ini yang dicurigai, yang dicurigai itu ini dan 4 orang nih yang ini ya, seperti maaf ya sekarang dibayar Juri, Danu, Yanti, Bekasi dengan Wahyu dari mana? Oh gitu. Nah, begitu ini kan katanya dia langsung wah ini yang sudah pasti ini yang paling pertama ini. Oh gitu ya. Danu itu langsung. Jadi sudah diajak Danu nih yang di ini di Tidak ada yang mengatakan seperti ini dari ketiga ini. Tidak ada yang mengatakan ini pelakunya adalah orang yang sudah kenyamanan di sini, ada yang di situ aja. nah, bentar. Nah, terus yang kedua dengan Anom nih. Ya. Wah, ini mah sampai keturunan Yosef mau beak tapi keturunan Yosef bukan keturunan Yosef mau beak tapi itu berarti saya udah. Terus yang ketiga kalinya yang di Cisalak bahwa hitung ya hitung lihat dari ini terus dengan tuh yang Jerman ngesilver punya 5 Pak. Ya gitu. Artinya Jadi orang yang sudah kenyang dengan rezeki Bapak ini yang pelakunya. nah, dokter lah. Ya, ya maksud cukup saya melompat aja jangan dengan mul gitu. Jelas ya. Dari Pak Bodes itu ya. Oke, Pak Yosef. Ketika apa namanya? Ketika tadi harus ke dalam belak-belak melihat itu ada darah keluar itu kan? Posisi mobil itu yang ban sampingnya di mana Pak? Saya Pak Yosef. Nah, maka itu di seberang Grasi jalan ke ini ke kebun. Nah, dikira Pak itu bekas bang marker mau karena pemulakon itu mau menculik. Tapi posisi mobil sudah ada berjalan ya? Ya benar berjalan. Kenapa waktu itu Pak Yosef ini ya? Kalau kan pertama sakit itu kacanya dia tertutup ya, tidak terlihat ya. Nah, kenapa waktu dengan tidak curiga keluar, ketika itu darah sudah berdarah, kemudian polisi kaca juga setengah berdarah tidak tertutup, ya ada buka kita, ditambah posisi mobil ini sudah berbalik ya, tidak apa namanya, tidak biasa dan biasanya, kan gitu. Betul Pak ya? Kenapa pas kita membuka itu mobil? Karena ada kuncinya waktu itu. Saya juga lagi sini. Tengok sudah ada. Ya lihat aja dia enggak dalam enggak. Begini, waktu itu ketika ada udah lihat darah, kemudian juga mobilnya posisinya sudah tidak benar, kemudian kaca juga ada terbuka itu, apa yang ada di depan saya waktu itu? Ya kita mencari itu, kan mencari anak dan istri tidak ada, baru saya ada sebelum berangkat lihat hujan di situ. Jadi waktu itu betul yang dimintakan pertama kali tolong oleh Pak Yusuf adalah Pak Ujang. Ya. Jadi gitu ya, betul Pak Ujang ya. Selain Pak Ujang waktu itu yang saya tahu ada siapa lagi di situ?
Bu Mimin, kalau Bu Mimin pagi itu beli Shopee di mana? Saya mau beli Shopee di depan rumah, paling berapa langkah? Langkah, jadi Pak Bu nggak ikut Shopee. Emang siapa namanya yang jual biasa di belakang? Ya? Lancar. Nah, jualan Shopee di situ. Nah, ketika ini tadi kan nih waktu rumah katanya itu ya pakai itu. Kemudian dia juga pakai baju itu. Nah, ketika berangkat kali Pak Yosef tahu berangkatnya berangkat ke itu kemana ke situ. Pakai baju apa lagi? Pakai baju tapi pakai jaket. Oke, nggak salah baju itu. Enggak, emang baru ganti. Baru ganti dari sisi kan kebiasaan kalau dari sisi ganti baju. Jadi kalau jadi pakai lagi, jadi ganti di sisi di rumah. Di memang kalau di rumah itu tidak menggunakan baju. Ada banyak tapi jelek gitu, tidak ada. Jelek, artinya tidak pantas pakai itu. Enggak, maksudnya gini kan yang di sisi itu kan pada bagus-bagus gitu. Arbi, siapa? Arbi ya? Arbi. Kamu bisa bawa mobil? Kamu bisa bawa mobil. Punya SIM? Punya SIM mobil punya? Kalau setahu kamu, Abi punya mobil, punya SIM nggak? Punya SIM apa? Terus SIM apa punya? Punya SIM mobil. Ya, berarti katanya salah itu. Kan dulu. Si Abi, si siapa? Abi punya SIM. Punya SIM. Pernah lihat SIM-nya? Pernah. Nah, setahu kamu saksi ya, itu ada ya. Itu bisa mobil nggak? Terus kamu buat apa bikin SIM apa gitu? Salah itu katanya. Salah satu cara bikin gimana maksudnya? Ya mungkin itu ibu yang lebih tahu, saya kurang tahu kalau masalah SIM. Kalau tapi tahu bahwa dia punya SIM A gitu ya. Nah, Bu gimana bisa cara gimana Bu ceritanya Bu? Ini kan Gimana? misalkan 5 orang kolektif ya. Ya, terus? Lewat saro, jadi nggak ditesnya apa? Ya. Kita bikin SIM-nya semua, Ya, motor. Nah udah pulang ke rumah, fotokopi, kok ini SIM A gitu. Jadi pas telepon lagi nggak bisa diganti, katanya harus bikin lagi. Gitu. Pas telepon lagi, nggak bisa diganti lagi, nggak bisa kali Bu. Pas Emang betul, karena itu salah tepat. Nggak bisa bawa mobil terus itu kan kita nggak dites. nah, kayak tes ya. Terus kalau yang lainnya SIM A juga? Enggak, SIM cek, SIM cek. Cuman Abi aja yang salah. Salah ya? Iya. Yang lainnya kalau kolektif ini mau SIM C yang satu dari empat berapa orang Bu? 5 orang. 5 orang pakai bisa benar C ya itu bisa SIM A gitu ya. Yang salah itu ya. Jadi untuk habis ini malah jadinya SIM A gitu ya. Iya. Nah setelah itu kata tetap tidak bisa ditentukan katanya seperti itu ya. Masih bisa ya sebenarnya itu. Nah itu ada SIM tadi nggak? SIM C nya enggak? SIM cek udah setahun udah baru punya uang. Bikin SIM cek. Gitu ya. Jadi ya, memang ada SIM A tapi dengan kata sana itu jadi sekarang cuma ambil aja ya. Tapi yang lainnya menurut ibu itu benar SIM C ya. Nah, kapan ibu tahu bahwa itu apanya? Udah beberapa minggu lah. Kan tak bilang itu langsung di. Kapan tahu ibu bahwa ada kejadian hubungan dari siapa ibu kalau ibu tahu? Dari cucu lah telepon. Cucu. Cucu tetangga. Oh, cucu itu cucu apa nama orang? Nama cucu Trisnawati. Oh, dikira cucu ibu, maksudnya nama orang itu ya? Iya. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Abi ketika itu Abi minta mobil ke Pak Yosef itu betul betul. Ya, ada betul ada ya. Mobil ya. Saya tahu ibu dia minta mobil itu asalnya kenapa Bu? Maksudnya kan gini, itu kan nganggur. Yoris kan suka bawa itu, ya kali-kali aja lah dikasih diminta ke Pak Yosef, bukan berbayar kira kalau rusak mah juga berbeda. Kalau sewa mobil Bu? Ya kan mau belajar. Iya. Jadi meminta mobil dulu, baikin dulu, baru mau belajar gitu ya. Iya. Ya.
saksi Ariki sama untuk saksi ini ya. Punya motor tuh di rumah? Ada. Apa motornya? Oh, abu. Nah, sama apa? Sama apa lagi? Aerok. Sama aerok. Sama ada lagi. Masing-masing pakai motor ya. Ariki pakai motor apa? Aerok. Kalau Abi biasanya pakai motor apa? Berdua. Oke. Terus soal Pak Yosef ya, Pak Yosef. Ya. Stick golf ini satu set biasa disimpan di mana? Di kamar Bapak. Kamar yang ini ya, yang di ruang tamu ya Pak ya. Ya. Oke. Bukan ruang tamu itu. Ruang TV, ruang tengah. Ya. Di situ. Kemudian golok Pak, ada simpan golok di rumah juga punya? Ya. Golok, bedok. Punya Juga di rumah. Biasa dipakai untuk apa Pak? Bedok? ya kalau untuk bapak Untuk apa? Simpannya kalau golok itu di bawah ini atau tempat masak dapur? Oke. Kalau warnanya apa Pak? Pakai ada sarungnya nggak itu? Bedok yang bisa punya. Oke. Baik. Terus ini Pak, orang-orang itu tahu Pak Yosef itu biasa pakai topi, ya betul, topi. Betul. Ya, nah, oke. Itu sering Bapak pakai topinya? ya. Sering Bapak pakai topi kalau keluar pakai motor? Ya. Oke. Kalau nggak pakai helm jadi pakai topi gitu. Dipakai topinya kalau mau main golf atau tidak hanya waktu main golf? Yang itu terkebot. Oh gitu. Kemudian ya, baju tadi betul. Itu Bapak pakainya itu pada ini loh, pada tanggal 18 ya. Itu Bapak pakai mulai dari rumah terus di mana aja sampai kemudian dilepas ke polsek ya. Ya. Di mana? Di polsek. Selama pakai itu, selama menggunakan baju itu di rumah ya. Kemudian berjalan atau naik motor ke arah ibu rumah Bapak yang korban tinggal itu ya. Kemudian ke sekolah juga, ke sekolahan SMA. Sekolah? Oh enggak? Oh, cuma setelah itu Sekolahnya rumah tuh. ya setelah kita dibawa ini tugas. Oh. Ya. Dilepasnya di polsek. Ya, sebelum kejadian itu kan ada di rumahnya itu ya, di rumahnya di Siti ya. Itu betul Pak Dede. Sekitar jam 20.25. Ada betul Pak Dede ya? 19. Ya ada belum ada kan? Ya. Saya lanjutkan Pak Yosef. Tadi kan Pak Yosef kan tidak bisa bawa mobil apa ya. Tapi Pak Yosef tahu nggak kalau kuncinya ditaruhnya di mana biasanya? Di kamar. Di kamarnya siapa? Di kamar Amir. Oh di kamarnya ada kunci, semua kunci. Iya. Kunci itu mobilnya ada 3, ada Yaris, ada apa, kemudian ada apa namanya setelah itu BMW ya. Itu semuanya di kamarnya aman. Memang yuk yang bawa. Oh, tapi kan pada waktu itu ada di situ? Tidak ada. Yuk yang bawa. Ya, kalau itu berarti kunci Alphard dan kunci Yaris ada di kamar yang Amel. Ya. Jadi pada waktu setelah kejadian, Bapak ke kamar yang Amel nggak? Melihat nggak ada kunci? Tidak ada. Tidak melihat ada kunci. Baik, tidak lihat ya. Kemudian, terus mobil Yaris itu punya yang Amel, yang Agung. Itu yang beli siapa? Amir. Yang belinya siapa? Amir. Uangnya dari? Amir bawa. Saya tak. Karena saya itu hanya ini aja. Sudah minta ke Bapak, maksudnya Pak Amel Dan mau dia minta. kenalannya. Oh, Dia sudah seperti tapi itu. ada bicara dulu misalnya dengan Pak Yosef, misalnya Pak Amel mau beli mobil gitu. Iya. Begitu bicara. Dulu. Nah, di antara Yoris dan Amel yang paling disayang oleh Bapak siapa? Amir. Amel. Memang dekat sekali dengan Bapak ya. Karena Kemudian, nah pas tadi Bapak menjelaskan kepada majelis pada waktu mau melihat dilarang oleh tadi siapa namanya? Riz. Nah kemudian
Bapak kan sempat melihat tadi disampaikan kepada majelis jendela itu agak turun, jendela apa. Kemudian Bapak sempat melihat tidak ada dari dalam itu kan ada mayat. Bapak dapat informasi dari siapa? Iya korban maksudnya jenazah gitu di dalam mobil apa? Bapak yang memberitahu di situ ada jenazah siapa? Ya turis. Oh di situ. Kemudian pada waktu itu Bapak sempat nggak melihat ada kaki, maksudnya seperti kaki yang ke atas gitu. Saya ini